Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba membuat fitur login pada aplikasi mobile Global Shop. Sini kita membutuhkan inputan username serta password. Sini coba kita login. Jadi dia membutuhkan login dulu. Sini juga ada menu logout untuk keluar dari sistem. Nah, sebelum kita membuat fitur login, kita perlu menambahkan data sampel pada database mobile Global Shop di table Flutter users. Sini kita coba buat. Di sini saya sudah buat 4 sampel data. Nah, gimana cara menambahkannya? Kalian bisa ke menu tambah. Jadi kalian bisa ketik ya username-nya, contoh sini username-nya di password-nya kita buat 1 sampai 5. Jangan lupa di sini untuk enkripsi password-nya kita menggunakan enkripsi MD5. Levelnya di sini kita buat 1 itu untuk user, 2 itu untuk ini ya, penjual. Nah, nama ini boleh kita namakan sesuai username. 1 kita buat 0 itu aktif dan 1 itu inaktif. Kalian bebas untuk menamakan status. Nah, sini untuk tanggal pembuatannya kita coba ya tanggal 6. Lalu kita kirim. Nah, seperti ini cara menambahkannya. Kalau kita klik lagi, ini data yang akan kita gunakan untuk login. Kita ketik password sesuai dengan password yang sudah kita ketik sebelum dienkripsi ke MD5. Oke. Sudah berhasil. Sekarang kita mulai pembuatan aplikasinya. Pertama, kalian bisa buka file PHP-nya untuk API. Sini kalian perlu buat file baru bernama login.php. Kalian bisa create new pada folder API. Klik kanan new file. Lalu kalian beri nama login.php. Sini langsung saya tambahkan saja. Jangan lupa sintak pembuka penutup PHP. Kita panggil file koneksinya, dia ada di file function.php. Lalu kalian deklarasi username-nya, kita menggunakan post username, password MD5, password, tabelnya Flutter user, header-nya XML ya, content type-nya teks atau XML. Di sini baru kita deklarasi variable row. Lalu kita ambil hasilnya dari query select bintang from Flutter user, di mana username sesuai inputan username kita dan password itu sesuai password yang kita input. Lalu kita cek jumlah barisnya ya. Kita menggunakan query select count bintang from nama table situ kan sudah kita deklarasi Flutter user. Sama sini di mana username dan password itu inputan yang sudah kita ketik. Lalu di sini kita beri validasi. Jika hasil datanya lebih dari 0 atau ada datanya, sini kita response array, kita perulangan for each ya. Rows. Jadi rows ini adalah hasil dari query yang sudah kita dapatkan dari datanya. Select bintang from berarti dia mengambil semua kolom yang ada di table Flutter user. Jadi rows ini kita ganti inisiasinya menjadi row. Jadi row ini yang kita ambil objeknya. Nah,
biasanya kalau for each seperti itu ya, rows as row. Nah, ini boleh sebenarnya kalian ubah jadi R aja atau apa, itu bebas. Nah, selanjutnya sini responsnya adalah user ID. Nah, dia dapat dari objek row yang tadi sudah kita deklarasi di sini. Sini nama kolomnya adalah user ID ya. Ini kolom dari database, di sini response ya, response array yang akan kita ambil datanya. Ya, akan kita get datanya. Lalu kita buat lagi response untuk username, datanya dari database kolom username. Lalu ada response nama dari table kolom nama. Lalu ada response level, kolom level juga. Lalu kita buat response ya, sukses sama dengan 1. Ini karena kita di dalam validasi jika datanya ada ya, ada datanya. Lalu response di sini pesannya adalah berhasil login. Kita juga menampilkan pesan message yaitu berhasil login. Lalu jangan lupa kita encode ya, encode variable response-nya. Lalu kita masuk ke else. Jika datanya kosong, kita buat response sukses sama dengan 0 ya. Response pesannya adalah tidak ada data. Lalu kita cek datanya ada berapa. Kalau makan 0 kan berarti memang nggak ada. Echo JSON encode response. Ini tetap kita encode di sini ya. Ini untuk ngecek, tanpa cek juga bisa. Nah, seperti ini untuk API login.php. Jadi kita perlu buat API loginnya terlebih dahulu. Baru setelah ini kita boleh buka editor Flutter-nya. Sini. Pertama-tama kalian bisa ke file pubspec.yml ya. Sini. Ya, ada di bawah sini. Kalian coba buat untuk sesi login. Kalian butuh dependensi yang namanya shared preference. Sini saya menggunakan versi 0.5.8 ke atas. Bisa kalian save. Jangan lupa nanti kalian jalankan Flutter pubget. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil mendownload dependensi shared preference, next kita panggil API-nya di dalam model API.dart. Sini kalian bisa tambahkan untuk login, kalian buat deklarasi static string URL login sama dengan URL login.php. Kalian save. Selanjutnya kita buat file loginpage.dart. Sini kalian buat file baru di dalam view, klik kanan new file dengan nama loginpage.dart ya. Sini bisa kalian buat import dart convert, import package flutter material.dart. Kalian import lagi package flutter e-commerce ya, karena ini nama projectnya adalah e-commerce. Kalian bisa sesuaikan dengan nama project kalian. Kita import dulu user, model API, http.dart. Kita ubah inisiasinya dengan as http. Sini kita panggil ya dependensi baru yang tadi kita tambahkan yang bernama shared preference. Nah, lalu kalian buat stateful baru ya, dengan cara ya kalian ketik stf ya,
lalu kalian namakan login page. Oke. Lalu di sini kalian buat ya variabel enum bernama login status yang isinya adalah not sign in dan sign in. Jadi ini untuk mengecek apakah user dalam keadaan sign in atau not sign in. Bisa juga dibilang keadaannya apakah dia sudah ada sesi atau masih ada sesi atau tidak. Lalu kita buat login status yang tadi. Login status sama dengan not sign in. String username, kita deklarasi lagi username, password, key, global key, form state. Lalu ada boolean, secure text, true. Kita buat function show height untuk kebutuhan password. Ya, password di sini. Lalu kita buat set state secure text sama dengan ya, ini tanda seru secure text. Jadi ini hasilnya adalah false. Kita deklarasi var auto validate sama dengan false. Lalu kita buat function check final form sama dengan key current state. Ini kita validasi. Jika formnya tervalidasi, dia akan melakukan form save lalu menjalankan function login. Function login ini nanti akan kita buat. Next, else nya adalah set state atau auto validate sama dengan true. Lalu sini kita buat function loginnya. Jangan lupa synchronous. Final response await http post base URL login. Jangan lupa setiap post pasti ada body. Username sama dengan username, password ya sama dengan password. Ini kita menggunakan titik 2. Lalu kita deklarasi lagi final data JSON decode. Yang kita decode adalah response body-nya. Kita deklarasi lagi value data sama dengan success. Ini kita cek datanya berhasil didapatkan atau tidak. Lalu pesan dari data message. Lalu ini untuk kebutuhan user, string username API data kita ambil lagi dari username. Nama API kita ambil dari nama. User ID API kita ambil dari data user ID. User level kita ambil dari level. Jadi setiap data ini adalah yang sudah kita buat dari API-nya. Nah, ini kan sudah kita dapat dari query select ya. Select bintang from. Kita dapat semua datanya dari sini, dari Flutter user. Lalu data tadi yang sudah kita dapatkan baru kita tampung di masing-masing variabel yang ada di file Flutter-nya. Lalu selanjutnya kita buat validasi. Jika value sama dengan 1 ya. 1 itu berarti di sini berhasil login ya. Sini karena suksesnya kita set sama dengan 1 ya, kalau misalkan nggak ada datanya kan kita set sini 0. Ini bebas opsional, kalian mau seperti apa validasinya. Sini kita buat set state login status sama dengan login status .sign in. Lalu kita save preference-nya. Ini juga akan kita buat nanti fungsinya. Sini ada parameter value, username, nama, user ID sampai dengan level. Sini kita print juga
pesan ya. Else nya ya, selain itu ya, kita munculkan pesannya saja. Nah, lalu kita buat nih ya function save pref nya. Save preference, parameternya adalah integer, value, string username, string nama API, string user ID, ini maksudnya nama user ya, dan ada user levelnya. User levelnya adalah string juga. Lalu jangan lupa asynchronous. Nah, lalu sini kita deklarasi set preference nya, kita namakan variabelnya menjadi preference, await set preference get instant. Jadi kita coba dapatkan, kita coba deklarasi set preference nya menjadi preference. Nah, karena sini function save preference berarti di sini artinya kita menyimpan sesi loginnya. Beda dengan bahasa pemrograman PHP, karena di bahasa pemrograman PHP itu paling kita menggunakannya session di situ. Lalu set state preference set integer value sama dengan val ya. Jadi kita set variabelnya sesuai dengan tipe data yang sudah kita tampung di sini di parameter. Oke, kalau dia integer berarti set in ya. Kalau string berarti set string. Preference set string, ini untuk username. Datanya adalah di sini username. Lalu selanjutnya nama, itu nama juga dari sini. Level user ID dari user ID, dan terakhir level dari level. Lalu yang terakhir adalah preference commit ya. Ini nggak masalah walaupun dia deprecated. Oke, selanjutnya kita deklarasi variable value, variable level. Lalu kita buat function get preference synchronous. Kita buat lagi variable preference nya wait preference get instant. Set state di sini value sama dengan preference get intense get integer value. Di sini kita mau ngecek nih apakah dia dalam keadaan ada data preference ya, atau ada sesi atau tidak. Ini coba mendapatkan datanya. Lalu sini login statusnya sama dengan login status.signin. Selain itu, kalau misalkan value-nya nggak sama dengan 1, berarti kan dia masuk ke sini. Login status sama dengan login status.not_signin. Lalu selanjutnya kita buat function untuk sign out ya. Synchronous. Set preference wait set preference dot get instant. Set state preference set integer value set string level. Nah, jadi kalau misalkan kita sign out berarti kita menghilangkan ya, preference untuk value dan level. Di sini kita set menjadi 0. Menjadi 0, tidak ada datanya. Lalu kita commit, dan login statusnya pun juga kita ubah menjadi login status.not_signin. Lalu kita buat init state di sini super.initState. Lalu kita panggil function get pref-nya kayak ini. Lalu kita lanjut ke widgetnya. Sini kita menggunakan switch untuk tampilan login. Di sini kita mau bikin validasi kalau misalkan dia dalam keadaan login, dia langsung masuk ke menu user. Kalau misalkan dia belum ada sesi preference-nya ya, belum ada keterangan dia sudah login atau belum, dia akan masuk ke tampilan login. Nah, sini kita cek menggunakan variabel login status.
Nah, jadi kita buat case login status not sign in. Jadi kita menggunakan switch case. Jadi sini ada statusnya not sign in dan sign in. Jadi kalau not sign in, kita lempar ke halaman login. Kalau sudah sign in, dia dilempar ke halaman menu user. Makanya nanti kita ada perubahan di menu user dan di file utama main.dart. Oke. Ini kita menggunakan scaffold. Kita gunakan body, form, key-nya adalah key ini yang tadi kita buat di atas sini, global key form state. Lalu kita buat auto validate. Auto validate nya adalah underscore auto validate. Lalu kita panggil child-nya, kita gunakan list view, padding edge insert only, top kita set di sini value-nya adalah 90, left-nya 20, right-nya 20. Lalu kita buat children. Jadi kita image, buat image asset image logo. Lalu kita atur height-nya, width-nya sama dengan 60. Lalu kita gunakan text-nya. Kalian bisa beri nama Global Shop versi 0.1. Kita gunakan teks lainnya sama dengan center, scale factor 1.2, text form field, validator. Ini untuk validasi ya, kalau misalkan ada teks inputan yang enggak diisi, kita menggunakan validator. Lalu kita kasih validasi jika inputan kosong. Sini hasilnya adalah silakan isi username. Selain itu, tidak ada validasi apa-apa. Lalu on save-nya kita gunakan username sama dengan ini adalah inisiasi dari objek yang sudah kita buat dari on save ya. Lalu decoration, kita menggunakan input decoration. Label text-nya username. Ini untuk username. Selanjutnya kita buat untuk password, text form field, up secure text karena sini password ya. Baru di sini kita gunakan secure text. Lalu on save password sama dengan decoration ini tetap juga sama, kita menggunakan input decoration untuk inputannya. Nah, ini secure text ini, yang tadi sudah kita buat fungsinya. Nah, untuk dia menampilkan atau menghide inputan passwordnya. Kalau kalian lihat di sini kan secure text ini digunakan pada saat show hide ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada input decoration-nya, di sini input decoration-nya kita buat label text sama dengan password, sub icon button, icon secure text. Nah, visibility off berarti kan, nah visibility kalau terlihat dia seperti ini, tapi kalau nggak kelihatan dia seperti ini ya. Jadi ini kita centang biar kelihatan. Pas dia kelihatan berarti kan bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat berarti sini ada tanda silang ya, seperti ini, visibility off dan visibility on press show hide. Kita gunakan material button untuk button save nya, maksudnya button login ya. Kita gunakan padding edge insert all, value nya 25. Sini colornya kita gunakan biru
ya, on press check ya. Childnya adalah text login. Nah, sini on pressnya cek ya, yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini dia akan masuk ke login, lalu dia ngecek username passwordnya. Di sini baru dia menampilkan datanya. Kita lanjut. Nah, jika dia sign in dalam keadaan login, returnnya adalah ke menu user. Namun sini akan kita tambahkan function sign out. Ya. Kita tambahkan sini parameter sign out. Oke. Jadi kita save login page. Nah, sini ada keterangan too many positional argument. Padahal di sini keterangannya si menu user ini dia punya 0 argumen, jadi nggak ada parameternya. Namun di sini ditemukan satu parameter. Makanya di sini kita perlu menambahkan parameter baru untuk menu user. Ini bisa kalian tambahkan di sini. Kalian tambahkan final void callback sign out dan menu user sama dengan di sign out. Lalu kalian buat lagi fungsinya sign out ya, sini set state dan isinya adalah widget.sign out. Lalu selanjutnya sini kalian buat lagi menu baru di bawah riwayat transaksi. Sini adalah teksnya logout. Nah, aksinya adalah on tap set state sign out. Seperti ini. Oke. Nah, jika sudah menu ini sudah kita tambahkan, selanjutnya nah sini kan menu user ya. Nah, sini juga merah nih. Nah, ini enggak. Nah, ini bisa kita langsung lempar aja main.dart-nya ke login page. Nah, seperti ini. Ini ada otomatis dia akan mengimport ya, menu user kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi pada di tampilan file main.dart, lokasi filenya langsung kita tembak ke login ya, login page. Ini login page juga dia ngecek statusnya apa. Kalau misalkan udah login, dia langsung balikkan lagi ke menu user ya. Oke, seperti ini bisa kita coba, kita tes. Ini terminal. Jangan lupa di sini kalian jalankan Flutter pub-get terlebih dahulu. Lalu kalian jalankan Flutter run. Ini boleh kalian close dulu. Oke, sudah kita running. Selanjutnya coba kita input username dan password. Kita login. Sini keterangannya berhasil login. Oke, sudah tampil dan ada menu logout. Oke, sudah. Oke, untuk pembahasan fitur login cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.